Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya merinding melihat hasilnya. Butiran hitam ini diracik dijadikan pupuk, dipadukan menggunakan buah pace atau buah mengkudu, lalu dikombinasikan menggunakan campuran bahan yang lainnya, diterapkan dipupukan ke tanaman cabai. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Tanaman cabai tumbuh subur, berbuah lebat dan banyak, nonstop, tidak mengenal waktu seperti ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman cabai ingin berbuah lebat dan banyak seperti ini, sudah melakukan perawatan menggunakan cara yang lain, cara ini, cara itu, belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan. Jika mau mencoba dengan cara seperti ini silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi mohon disimak saja cara dan langkah-langkahnya menggunakan bahan apa saja yang saya akan padukan. Kita langsung saja ke cara meracik atau membuatnya ya teman-teman. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Sebelum meracik atau membuat bahan-bahan yang akan digunakan, persiapkan wadah terlebih dahulu berukuran 5 liter air ya teman-teman. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 5 liter. Dikarenakan cara pembuatan pupuk yang saya akan racik ini berskala kecil berukuran 5 liter. Untuk langkah pertamanya kita olah terlebih dahulu ke 3 buah pace atau buah mengkudu. 3 buah saja ya teman-teman yang digunakan, berukuran sedang seperti ini, yang sudah matang yang digunakannya ya teman-teman, agar mempermudah waktu memprosesnya jika menggunakan buah mengkudunya yang sudah matang seperti ini. Unsur hara dari buah mengkudu untuk tanaman sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman. Selain bagus untuk menyuburkan, juga mempunyai kandungan kadar NPK yang sangat tinggi untuk melebatkan bunga atau merangsang pembungaan dan melebatkan buah. Caranya seperti ini ya teman-teman, dihancurkan menggunakan tangan saja. Mudah dikarenakan yang digunakan buah pace atau buah mengkudunya yang sudah lunak seperti ini, jadi pakai tangan saja ya teman-teman. Racikan pupuk yang dibuat sekarang ini ya teman-teman sangat cocok diterapkan ke tanaman cabai yang mengalami kendala kuning kerdil. Nah, kuning kerdil pertumbuhannya kurang pesat ya teman-teman, sehingga kuning kerdil bisa disiram dengan racikan pupuk ini agar subur pulih kembali. Bisa juga diterapkan ke tanaman cabai agar berbuah lebat dan banyak ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk melarutkannya gunakan air biasa saja, air bersih ya teman-teman, air sumur, mau air keran juga tidak apa-apa, berukuran 5 liter. Kalau ada mempunyai air cucian beras ya teman-teman, daripada dibuang, mending dikumpulkan dijadikan pupuk seperti ini untuk melarutkannya, bagus tuh. Kalau tidak ada, air kolam kotoran lele ya teman-teman, bisa diracik untuk dijadikan pupuk tanaman cabai. Nah, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan MSG atau yang sering disebut micin ya teman-teman, merek Sasa. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Berukuran bungkus kecil seperti ini 30 gram ya teman-teman. Jadi dari bungkus kecil ini semuanya digunakan saja. Kegunaan micin atau MSG untuk tanaman cabai sangat dibutuhkan unsur dan haranya untuk menyuburkan, menguatkan batang berserta akar ya teman-teman, sehingga tanaman cabai tumbuh pucuk yang baru tuh. Juga sangat baik untuk mempercepat merangsang pembungaan agar tanaman cabai berbuah lebat, berbuah banyak. Tidak perlu menggunakan turus ya teman-teman jika tanaman cabai berbuah lebat dan banyak jika sudah disiram dengan racikan pupuk ini, dikarenakan ranting berserta akarnya sudah kokoh, jadi tak akan mudah roboh atau sompal dari batang tanaman cabainya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahan ketiga ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan M4 pertanian yang botolnya berwarna kuning ya, dan jangan lupa tambahkan gula pasir atau gula merah ya teman-teman jika tidak ada molase atau tetes tebu. Alasannya menambahkan gula merah wajib ya teman-teman, dikarenakan untuk membangunkan dorman bakteri M4 ini, dikarenakan masih tertidur dari dormannya dari bakteri 4 ini. Untuk cara membangunkannya menggunakan gula pasir seperti ini bisa ya teman-teman.
Jangan banyak-banyak, gunakan 1 sendok makan saja seperti ini ya teman-teman, untuk berukuran 5 liter pembuatan pupuknya seperti ini. Walaupun pupuk yang diracik berukuran skala kecil 5 liter ya teman-teman, nantinya kalau sudah selesai langkah-langkah tahap demi tahap sudah dilakukan, cara pemakaiannya bisa disandingkan atau dicampurkan, dilarutkan dengan air lagi agar lebih banyak ya teman-teman. 1:10 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air bersih berukuran 10 liter. Untuk M4 nya cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak skala kecil yang diracik ya teman-teman, jadi cukup 2 tutup botolnya saja seperti ini. Di sini saya menggunakan 4 bahan ya teman-teman, paduan 4 bahan baru 3 ya yang dimasukkan ke dalam air berukuran 5 liter. Berarti 1 lagi ya kita aduk terlebih dahulu sebelum melarutkan campuran bahan yang terakhirnya. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik pupuk untuk tanaman cabai, lalu disiramkan dengan rutin 10 hari sekali. Sebelum jam 9 pagi sudah disiram dengan racikan pupuk ini. Saya pun juga sampai kaget melihat pertumbuhan tanaman cabai dan pembuahannya itu berbuah lebat banyak ya teman-teman. Nah ini bahan yang terakhir ya teman-teman, butiran hitam ini pupuk petroganik ya teman-teman. Walaupun berbentuk butiran, ini pupuk organik ya teman-teman yang sudah diolah dengan cara canggih ya teman-teman zaman sekarang, jadi berbentuk butiran. Nah yang digunakan ya teman-teman berbentuk serbuk ini dikarenakan saya menumbuk terlebih dahulu dari pupuk petroganik ini, dikarenakan beda dengan pupuk yang lain, sulit ya teman-teman, sulit tercampur berserta air keras. Jadi saya tumbuk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, berbentuk serbuk seperti ini. Nah sebelum melarutkan menjadi satu, di sini saya akan melarutkan menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Walaupun sudah ditumbuk masih tetap susah tercampur merata berserta air ya teman-teman, menggunakan wadah terpisah seperti ini. Cukup 2 sendok makan saja yang digunakan, jangan banyak-banyak, dikarenakan kekuatannya sudah ditopang menggunakan campuran bahan-bahan seperti buah pace, M4 berserta MSG atau mecin ya teman-teman. Kekuatannya saling menopang, lebih powerful ya teman-teman, untuk penyuburan tanaman, mempercepat pertumbuhan, juga untuk merangsang pembungaan agar tanaman cabai berbuah lebat dan banyak ya teman-teman, menggunakan siraman racikan pupuk seperti ini. Nah kalau sudah selesai, keempat bahan sudah diracik tercampur berserta air berukuran 5 liter, sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu agar lebih jos lagi ya teman-teman, agar super turbo powerful kekuatan dari racikan pupuk ini jika difermentasikan terlebih dahulu. Lamanya sekitar 10 hari atau 1 minggu ya teman-teman, jangan lama-lama. Simpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Dan harus dikontrol buka tutup dari tutup wadahnya agar tidak meledak, dikarenakan nantinya akan mengeluarkan gas ya teman-teman selagi tahap fermentasi. Lalu untuk perbandingannya sudah dikatakan tadi 1:10 ya teman-teman. Dan untuk dosis pengocoran per tanamannya bisa disesuaikan saja secukupnya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.